gitu. Mungkin pernah dengar ada yang mengatakan tentang orang lain, gila tuh orang nggak ada takut-takutnya. Iya. Iya kan? Untuk bisa berani kamu harus punya rasa takut. Iya, karena dari situlah kamu bisa membedakan setelah takut. Nah inilah rasa berani. Kalau udah dibilang nggak ada takut-takutnya, jujur aku agak ngeri. Nih orang sadar nggak bahayanya melakukan apapun itu? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-39 dengan judul Menghadapi Yang Gak Pasti. Halo. Jadi kemarin kan selama September kita udah ngobrolin seputar peace alias kedamaian, terutama kedamaian hati. Nah, bulan Oktober ini kita masuk ke edisi courage alias keberanian. Dan untuk topik pertama bulan ini kita mau ngobrolin soal berani menghadapi ketidakpastian. Contohnya ketidakpastian bulan ini bayar tagihan dari mana? Itu tiap bulan gak sih? Tiap bulan. But I mean there's a lot of things that we're facing right now kan. Nih mohon maaf jadi semi curhat ya, karena jujur ada beberapa project yang harusnya sudah mulai terlihat nih berjalannya, kok gantung. Jadi tidak pasti lagi kan, sementara bulan-bulan yang lalu kita udah yakin, oh Oktober ada yang jalan nih. Kok ternyata banyak yang tidak ada kabar, tidak nyaut dan segala macam, dan ya lumayan membuat deg-degan lah ya. Mules. Kita pun bisa mules kok. Jadi kita manusia ya. Kokona juga manusia. Mungkin ini salah satu defense mechanism saya bikin bercanda. Tapi gini, sebetulnya kan di hidup itu yang paling pasti adalah perubahan. Bener gak? Iya kan? Yeah. Every day is a new thing. Every hour, every second is a new thing. Kita nggak tahu pasti apa yang akan terjadi besok, malam ini, atau bahkan 10 menit lagi. Ya, betul. Kita bisa mengira-ngira, but we never know. Iya kan? Cuman gini kali, menghadapi perubahan is one thing. Menghadapi ketidakpastian, nah itu yang lebih bikin mules kayaknya. Iya, tergantung orangnya juga sih kan. Gimana tuh misalnya? Ya kalau orangnya yang control freak gitu ya. Ya sih, bisa panik. Seperti saya. Saya agak-agak control freak sebenarnya. Iya, makanya Bapak ini belajar untuk legowo cukup lama ya? Sekarang pun juga masih belum fasih sebenarnya. Which is bukti bahwa belajar untuk legowo itu memang tidak mudah. Kami pun kadang-kadang masih harus menangkap diri sendiri. Ayo, kita udah legowo atau belum? Ntar deh kapan-kapan kita bikin satu episode lagi ya soal legowo. Legowo itu sebenarnya apa sih? Tapi intinya adalah kan berusaha melepaskan apa yang di luar kendali kita. Dan banyak sekali yang di luar kendali. Jadi ngomongin legowo. Karena menurutku itu sebetulnya salah satu awal dari bagaimana berani menghadapi ketidakpastian itu kan. Untuk nih kita mau ngomongin yang kalau menghadapi perubahan mungkin setiap hari secara sadar nggak sadar kita sudah cukup terbiasa ya, dan kami yakin pendengar dan pemirsa Kokona termasuk yang sudah cukup terbiasalah menghadapi hidup yang selalu berubah-ubah ini. Sekarang kita mau ngomongin ketidakpastian. Sebetulnya yang membuat kita senewan menghadapi yang gak pasti itu kan karena kita ingin sekali tahu. Kita ingin dapat kepastian. Kita pengen mengendalikan. Dia suka gak ya sama aku gitu? Bisa. Ketidakpastian. Itu ketidakpastian. Nah ketidakpastian itu kan juga
rentangnya luas ya. Mungkin tadi yang dia suka nggak ya sama gue, itu kalau konteksnya sekedar orang baru kenalan dan memang berharap orang itu suka, itu satu hal. Tapi kalau misalnya let's say ada anak startup yang mau pitching di depan calon investor, itu kan it's a whole other uncertainty kan. Nih orang suka nggak ya dengan gue dalam arti produk yang gue bawa, service yang gue tawarkan, cara aku menyajikan presenting myself or presenting my products or services dan bla bla bla. Yang imbasnya adalah company dia jadi dapat investment atau enggak, jadi dapat funding atau enggak. Ada juga ketidakpastian, misalnya nungguin kerabat yang lagi di ICU, itu juga ketidakpastian kan kadang-kadang. Tapi kan baliknya ke seberapa nyimat jadi narik balik ke episode yang kemarin. Don't we always do that? Anyway, yeah. Seberapa emotionally invested kita terhadap materi atau hal yang gak pasti ini. Salah satunya ya. Kayak misalnya kalau kamu ngomong ICU gitu, kayak ada orang yang ya udah nih dia di ICU, terus kayak kita jadi ya kan pilihannya dua gitu, antara dia survive atau enggak gitu kan, antara dia masih bisa lanjut atau ya sudah sampai di situ gitu. Tapi kan ada orang yang kayaknya for whatever reason, entah karena satu alasan dan lain, yang kayak nggak peduli pokoknya mesti kan gitu kan. Jadi kan akhirnya jadi emotionally invested ya, dan jadi managing expectation-nya agak di ekstrim yang sebelah sana gitu ya. Mungkin itu juga salah satu, selain legowo juga ya managing expectation kita. Hal yang pasti di atas muka bumi ini hidup gak bakalan sesuai sama apa yang kita mau. Betul. Karena ada aja. Bahkan untuk orang-orang yang kelihatannya sudah sangat sukses, kita gak pernah tahu ya mereka di belakang punya masalah apa gitu kan. I mean, duit boleh searat-arat, tapi ternyata orang gak banyak suka sama dia. Ternyata dia akan bilang kalau misalnya dia tawarin, boleh gak dia tukar semua duitnya dia sama mungkin ada satu atau dua orang yang sayang bener, jujur, murni, tulus sama dia. Mungkin dia mau tukar itu gitu kan. Jadi, nggak tahu kan orang punya masalah apa di belakang. Betul. Dan itu pun juga salah satu yang mesti kita legowokan, bahwa let's say kita menghadapi ketidakpastian yang terkait dengan satu orang. Kita mengharapkan dia entah memberikan jawaban, ada respon, atau kita mengharapkan sesuatu, nih urusannya managing expectation. Tapi kita juga mesti melegowokan bahwa kita nggak tahu di backstory-nya dia sedang menghadapi apa yang terjadi di kehidupan dia yang kita nggak tahu, apa yang mungkin membuat dia sedang entah sibuk, nggak sempet, atau jangan-jangan berubah pikiran, nggak jadi kolaborasi sama kita, contoh misalnya. That part we cannot control and we have to manage our own expectations supaya kita bisa menghadapi dengan lebih berani. Belum tentu berani banget ya, tapi lebih, mungkin bukan berani, tapi tenang. Not saying bahwa berani atau tenang itu pasti, tapi ya lebih berani sedikit menghadapi ketidakpastian. Oke, ini memang sesuatu yang gak pasti, gue gak tahu apa yang ada di luar sana, ya apalagi yang bisa gue lakukan gitu kan. Ya. Jadi mikir. Episode ini kayaknya kita banyak curhat nih. Enggak, karena honestly juga aku lagi banyak pikiran. Jadi kayak kalau kelihatannya kayak kok di episode ini nggak fokus, ya karena itu gitu. Sedang menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian. But kita nggak asing kan sama ketidakpastian. Ya. Gitu. Jadi maksudnya kita nggak ngomongin ketidakpastian kayak nanti siang makan apa gitu, nggak yang kayak gitu, tapi kayak untuk hal-hal yang lebih besar lah, gitu kan. Kayak aku misalnya dulu waktu pulang kuliah
pulang kuliahnya dulu juga pulang ke Indonesia bukan karena aku lulus gitu kan, karena aku kehabisan duit gitu. Jadi pikiran pertama adalah oke, gue nggak punya gelar nih, ada gak yang mau nerima kerja gitu kan. Jadi bener aja nggak banyak yang mau nerima kerja gitu kan. Ya udah mau apa gitu, make do of what you can gitu. Akhirnya apa, ya udah, kita nggak bisa diam aja di rumah ngangkat kaki kan. Jadi kayak mesti ada kerjaan kan, kalau nggak orang juga bisa jadi gila kalau nggak ada kerjaan gitu. Jadi ya udah, waktu itu apa yang ada kesempatan ya diambil aja, ya kerja sama LSM, ya udah pro bono, tapi paling nggak ada yang dikerjain. Sampai akhirnya satu titik kayak oke, you know what, pro bono is not sustainable. Ya mesti cari uang. Dan mungkin kalau aku boleh simpulin dari cerita kamu ya, ketidakpastian yang akan sering sekali dihadapi oleh manusia adalah selesainya satu fase hidup dan mulainya fase baru. Contoh tadi, lulus kuliah, lulus akademik, atau memutuskan untuk berhenti kerja dan pengen memulai sesuatu yang totally baru, kayak kita waktu itu kan. Atau memutuskan mungkin ada hubungan personal dengan orang lain yang oke, aku mau berhenti berurusan dengan orang ini, entah level profesional atau level pribadi. Itu kan ada ketidakpastian juga ya sebetulnya. Itu memang butuh keberanian khusus sih untuk menghadapi itu semua, ya nggak sih? Maksudnya that's like the ultimate uncertainty. Okay, what do I do now? What's gonna happen now? Atau kehilangan anggota keluarga, itu juga kan sesuatu yang nggak pasti ya. Mendadak pula gitu kan. Ya kamu sih itu. Ya aku sih mendadak. Cuman ya kayak dar gitu. Oh beep, what's gonna happen now? I'm censoring myself. Ya. Tapi mau nggak mau ya mesti dihadapin, gimana dong? Ya iya. Kan it's not like kita bisa lari gitu aja kan, kayak oke, drop everything, pindah ke Timbuktu gitu kan, nggak gitu juga gitu. Anak Donald Bebek. Ketahuan umurnya ngomong. Bacanya tempat Donald jauh Bebek. Timbuktu gitu, ketahuan umurnya. Bacanya Donald. I mean it would be great sebenarnya kalau ini, aku cuman mengentertain apa yang ada di kepalaku aja sekarang gitu ya. Kalau misalnya if we can just drop everything and we move on gitu, it's great. Tapi kan seringkali hidup nggak kayak gitu. Dan menurutku, even if kita drop everything dan pindah, masalahnya kadang-kadang ngikutin kita loh. Ya, it depends on masalahnya apa. Masalahnya adalah itu kan adanya di pikiran kita, bahwa kita nggak mau menghadapi sesuatu. Konteksnya begitu ya. Let's say, nih sekalian memastiin konteks nih. Konteks ceritanya begitu, bukan kita lelah menghadapi sesuatu. Kita lelah menghadapi ketidakpastian, lalu kita mikir, oke, I'm gonna pack up my things, I'm gonna move. Ya, karena biasanya kalau orang yang berpikir seperti itu kan, kalau at least menurutku ya, dia kayak sudah menghabiskan semua opsi yang bisa dia bayangkan gitu. Makanya kayak kalau misalnya udah oke, I tried this, I tried that gitu kan, gue udah coba begini, gue udah coba begitu, gue udah coba apa segala macam, and then ternyata nothing works gitu. You know, confidence is something yang emang orang ini kan, orang perlu gitu. Maksudnya entah apakah itu datang dari dirinya sendiri atau itu datang karena orang lain yang membantukan itu. But at some point you feel like, ya oke, kalau misalnya I've tried everything terus habis itu udah, then am I going to do this again? Karena akhirnya ujungnya jadi gitu. Karena ujungnya karena apa? Karena kamu ngerasa oke, aku pun nggak tahu persis kalau misalnya aku lakukan hal yang sama, is it gonna bring a different result gitu. Ya itu tadi, menghadapi yang tidak pasti. Karena akhirnya di satu sisi like you need that confidence untuk bisa jalan terus ngadepin ketidakpastian itu gitu. That's what I think. Dan
untuk bisa embrace, bahasa Indonesia embrace apa sih, kayak aku juga Nggak ada. untuk bisa menerima atau memeluk ketidakpastian itu, ya kita juga mesti pede kayak oke, despite apapun yang ketidakpastian ini yang ada di depan kita, satu hal yang pasti adalah I'm gonna be okay. Ya. Gitu. Tapi kan terus kemudian pertanyaannya adalah where do you get that? Where do you get that I'm gonna be okay itu datangnya dari mana? Gitu. Karena kalau menurut aku itu beda orang, beda sumber. Ada orang yang mungkin dia dengan mudah dia bisa you know what, I have no choice but to be strong gitu kan. Kan kadang-kadang orang bilang untuk menjadi kuat itu enggak karena kamu nggak ada pilihan. Gitu. Kamu nggak punya pilihan lain selain mencoba menjadi kuat. I agree. Gitu kan. Been there. But I honestly feel it shouldn't be that way. Kayak nggak melulu harus seperti itu. Considering kita makhluk sosial ya sebagai manusia gitu. I feel like why else would you live dengan orang lain gitu. Kamu punya komunitas, kamu punya orang-orang di sekitar kamu, kalau merekanya sendiri juga nggak mau saling membantu gitu. Karena apa? Pada akhirnya itu akan berputar balik kan. Di saat mereka yang butuh bantuan, kita yang akan sangat dibantuin gitu. And it takes a lot untuk orang tuh bisa membuat dirinya sendiri pede tanpa ada apa-apa istilahnya. That's what I think. Like it takes something untuk bikin kamu membuat sesuatu gitu kan. Kayak kamu mau membuat sesuatu harus ada modalnya dulu gitu. Kayak kalau kamu mau sukses, mau lebih maju dari yang sekarang, kamu butuh confidence. Tapi kamu untuk mempunyai confidence itu diciptakan dari apa dulu kan biasanya gitu. Small wins. Iya, makanya confidence itu nggak bisa terus tiba-tiba muncul gitu aja, karena kalaupun misalnya itu ada dan muncul begitu aja, karena aku tahu ada orang yang seperti itu. It's, I don't know, at least menurutku, it's more difficult untuk men-sustain itu. Karena nongolnya nggak tahu dari mana. Iya. Ya. Iya benar juga. Sebelum menjawab si self-regulation itu datang dari mana, I wanna come back to one of your tadi yang kita omongin bahwa kadang-kadang ada orang yang saking udah empatnya nih sama keadaan, oke, gue nggak mau ngapain lagi, I'm just gonna pack up, leave, move somewhere. But that's a whole another ketidakpastian nggak sih? Iya. Iya kan? Kayak ini kalau mau digiring ke arah yang mana, aku mau bilang sebetulnya itu nggak menyelesaikan masalah karena menghindari ketidakpastian dengan menciptakan ketidakpastian yang baru. Iya, tapi ada ilusi di belakangnya. Ilusi bahwa mungkin kalau aku melakukan sesuatu yang totally berbeda. Iya, ilusi bahwa dia sebenarnya ketidakpastian itu ada karena dia memulai sesuatunya lagi dari nol lagi. Starting over istilahnya. Untuk memulai sesuatu dari nol lagi kan itu istilahnya kayak oke, kamu nggak ada di tempat yang sama, kamu nggak dengan orang-orang yang sama, kamu nggak dengan keadaan yang sama, dan punya ekspektasi yang totally beda. Iya. Jadi sort of like a refresh gitu loh. Tapi kalau kamu misalnya kamu stay di satu tempat yang sama, terus kamu harus ketemunya dia lagi, yang dilakuin itu lagi, lingkungannya begitu lagi. Iya. Ada build up di belakang di kepala bahwa oke, aku udah melakukan hal yang sama for God knows berapa lama, nggak tahu, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin even gitu, nggak ada hasilnya. Might as well try something new. Iya. Ya nggak salah sih sebetulnya. I mean kalau itu bisa merewire otak untuk regardless itu ilusi atau bukan ya, tapi mungkin ilusi itu yang dibutuhkan bahwa otaknya merasa ini sesuatu yang baru nih. Jadi menghadapinya pun dengan feel bahwa this is something new. Kadang-kadang kan kita suka shiny object syndrome ya. Ada yang baru dan shiny kayak apa ini dibandingin sama yang lama kayak capek banget ngurusin itu lagi. Gitu nggak kira-kira? Yeah, in a way depending on the shiny objectnya apa ya. Apapun shiny objeknya. Tergantung apa yang berkilau. Iya.
Not all that glitters are gold. Apa sih peribahasanya? Ya gitu deh. Actually that's the correct one ya. Iya kan? Not Something all that like glitters that. Not all that glitters are gold. Jadi hati-hatilah dalam memilih shiny object. Kadang-kadang shiny object syndrome itu perlu untuk ya kayak gadget lah. Kalau udah penuh kadang-kadang perlu di restart kan. Kalau perlu factory reset gitu. Kayak handphone aku waktu itu kan. Hilang aja gitu, semua berasa punya handphone baru. Mungkin otak manusia kadang-kadang begitu. Dan ini juga kayak, I think it's the biggest learning juga buat orang yang pada dengerin ya. No matter how perfect yang kamu lihat di luar sana, mereka punya momen-momen kayak gini. Oh ya. Gitu. Cuman masalahnya mereka berani ngeluarin atau enggak. Kan gitu. Karena ya ketidakpastian itu, bahkan di saat kamu punya duit 500M pun, ketidakpastian itu ada. Gitu. Ya. Tergantung dari situasinya. Ketidakpastiannya semacam apa, itu tiap orang beda, tergantung situasinya. Tapi ya ketidakpastian itu ada. Begitu. I would say kembali ke satu, you're not alone. Kalau teman-teman ada yang sedang merasa menghadapi ketidakpastian dan rasanya anxious gitu, aduh, gimana ini? Ya, kita nggak akan membuat teman-teman merasa harusnya tidak dihadapi dengan seperti itu, enggak. Tadi kalau kembali ngomongin perkara emotional investment ke situasi yang tidak pasti yang membuat kita jadi cemas dan segala macam. Again, kembali lagi ke episode, aku baca contekan, episode ke-36. Emosi apapun yang kita rasain itu valid. Pertanyaan berikutnya adalah, are we going to entertain that emotion? Apakah mau dirasakan terus atau dirasakan, biarkan lewat, kayak ya tumpahkan aja dulu, terus oke, kembali berpikir rasional, I guess. Aku mulai berpikir sebetulnya courage itu emosi loh. It is. Iya kan? It is. Rasa berani itu sebetulnya kan emosi, dan rasa berani itu menurutku nggak akan timbul kalau nggak ada rasa takutnya dulu. Iya. Iya kan? Karena berani, ya aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi kalau berani kan brave ya. Brave atau courage gitu. Kalau itu berlebihan jadi reckless. Iya. Kayak ya aku nggak tahu reckless tuh bahasa Indonesianya apa. Reckless tuh sembrono, ceroboh. Iya kan, kalau ada pernah kan mungkin pernah dengar ada yang mengatakan tentang orang lain, gila tuh orang nggak ada takut-takutnya. Iya. Iya kan? Untuk bisa berani kamu harus punya rasa takut. Iya, karena dari situlah kamu bisa membedakan setelah takut. Nah inilah rasa berani. Kalau udah dibilang nggak ada takut-takutnya, jujur aku agak ngeri. Nih orang sadar nggak bahayanya melakukan apapun itu? Berani yang benar itu adalah berani yang terkalkulasi. Iya kan, sudah memperhitungkan entah untung rugi, entah bahayanya, bagaimana, ya plan A, plan B lah. Meskipun kadang ada yang tetap udah tahu hitungannya bakalan meleset, tetap aja dia jalanin itu nekat, bukan berani. Berani sama nekat beda ya guys. Tapi ya mungkin itu menghadapi ketidakpastian ya paling aman menurutku, aman secara fisik dan mental adalah ya mundur dulu sejenak. Kalau lagi nggak siap menghadapi sesuatu ya jangan dihadapi dulu. Mundur dari dunia luar dan balik lagi ke diri sendiri, karena menurutku yang lebih bahaya adalah menghadapi ketidakpastian cara berpikir kita. Kalau kita sendiri udah nggak bisa nebak otak kita mau ngebawa kita kemana, itu yang lebih ngeri. Dan itu biasanya terjadi karena kita ruwet aja mikirin satu hal, nggak selesai jadinya spiral kan. Dan akhirnya yang dipikirin bukan masalah utamanya, tapi kenapa gue mikirin ini? Yang pernah ada di materi kamu kan, di Self Sustainability Day 1 I think, level berpikir, self awareness itu kan.
Karena ya gimana ngomongnya? Like semua ketidakpastian ini kan ujungnya bisa bikin kita over worrying. Iya. Gitu. Kayak kadang-kadang aku suka kalau pas lagi nonton nonton F1 gitu. Kayak terus lihat adalah pembalap yang pasti dia nggak bisa qualify lebih dari nomor 20, 21, 22 gitu kan, pasti di situ aja terus gitu. Atau mungkin bahkan untuk yang ada beberapa orang yang memang dia nggak bisa naik dari 22 gitu kan. Terus pas balapannya udah jalan juga dia nggak bisa lebih dari bontot gitu. Jadi kayak aku kadang suka mikir gitu, apa yang lewat di kepalanya dia kalau misalnya dia tahu bahwa mereka kan balapan hampir setiap minggu ya. Iya. Seminggu sekali gitu. Ada yang seminggu 2 kali. Ada yang seminggu 2 kali. Ada yang 2 kali seminggu, ada yang langsung. Iya kan, on average kan dia seminggu sekali gitu kan. Jadi kayak kalau dia tahu gitu besok, ini kita ngomongin ketidakpastian gitu ya. Karena kan di balik ketidakpastian ada sisi baliknya, ada kepastian lagi gitu kan. Kayak kalau kamu misalnya mau frame kayak si pembalap ini gitu. Minggu depan dia balap, dia lagi di posisi 22, finishnya lagi di posisi 22, itu adalah sebuah kepastian. Karena yang tidak pasti adalah apakah dia bisa naik ke 21 apa 20 atau 19 atau even higher gitu. Yeah. But my point is bukan perspektifnya gitu, kayak apa yang bisa bikin dia terus kemudian kayak oke, minggu depan gue mesti begini lagi. Dan kalau based on apa yang ada sekarang dengan mobil yang gue punya, dengan segala macam faktor yang lain gitu, gue bakalan finish di belakang lagi, men. Gitu. Dan aku kadang suka mikir kayak what makes him kayak kok dia masih setiap minggu? Bukan cuma kalau masih setiap minggunya sih oke, mungkin dia punya kontrak ya. Kalau kontrak kan dia mesti selesaiin. Tapi kayak what makes him kayak oke, tahun depan gue masih mau ada di sirkus ini lagi. Gak peduli gue sama tim mana, kalau misalnya tim gue ini memperpanjang gue seneng banget gitu. Apa yang bisa bikin dia terus kemudian dia maju lagi gitu? What keeps him going? Iya, dan basically. kan itu kan nggak menggaransi dia bahwa kalau misalnya dia lanjut musim depan akan berbeda. Iya. Gitu. Dan pertanyaan berikutnya, tidak ada yang bisa menjamin juga kalau dia pindah ke tim lain terus dia akan lebih baik. Betul. Gitu. Semuanya ketidakpastian, guys. Iya, makanya jadi kayak ya itu kan. Iya, sebenarnya sih. Gitu. Aku cuman penasaran dari sisi aspek-aspeknya apa yang bikin dia jadi kayak nggak mau tiba-tiba oke, you know what, that's enough, kayak gue capek di belakang terus, men, gitu, or whatever gitu. Itu dan itu kalau kamu bisa mengunlock itu kayak udah itu naik level yang sebenarnya gitu. Karena ya atlet profesional seperti itu ya kan, kompetisi di mana-mana banyak gitu, tapi yang menang pasti cuma satu. Yep. Gitu. You're wondering about what mental faculty it takes someone to besok gue masih bangun, gue masih harus ke tim, gue masih harus rapat, ngurusin mesin apa segala macam, bahkan mungkin ada PR engagement, dia mesti ketemu brand apa, lalalali. Ya kan, tapi terus kemudian knowing 90% bahwa di balapan berikutnya gue tetap akan di posisi bontot, gitu kan sebetulnya. Nggak terus kemudian juga dia hanya karena dia tahu besok minggu depan dia bakal balapan terus dia dibontot lagi terus dia habis itu take it easy, kan nggak gitu juga kan. Iya. Dia masih harus ngasih effort yang nggak kurang kalau misalnya dibandingin sama driver yang menang atau yang ada di atas gitu. Dia masih tetap harus workout, dia masih harus tetap jaga kondisi, dia masih harus tetap menuhin kontraknya dia, yang ketemu media lah, ketemu sponsor lah, ketemu orang lah, apa segala macam gitu. Tapi ya mungkin itu dugaan aku ya, dia sudah bisa melepaskan apa yang tidak dalam kendali dia. Which is kind of crazy, karena kalau kamu lihat F1 itu driver pada control freak semua, tau gak? Betul. But what can you control? Begitu buat teman-teman yang seneng balapan atau mungkin pernah balapan, entah balapan beneran atau di simulator. Begitu kita duduk di dalam mobil,
terus semua pit crew minggir, it's just you and the car, that's it. Yang bisa kita kendalikan adalah si mobil, seada-adanya mobil ini, mau mesinnya lagi bagus, mau mesinnya lagi jelek. Kita nggak bisa mengendalikan siapapun, kita nggak bisa ngendaliin pembalap di depan, samping, dan belakang kita, bahkan kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Dan kadang-kadang kita pun tidak bisa mengendalikan apakah mesin kita akan baik-baik saja selama berapa lap itu. Kalau go-kart waktu itu 20-an. Kalau F1 tergantung, biasanya 300 kilo. Ya 300 kilo lah, 40-50 lap, 60-an kadang-kadang kalau sirkuitnya pendek. Ya kan berarti circle kendalinya makin lama makin mengecil dong. Dari kita mencoba mengendalikan mesin, which is a big illusion juga menurut aku. Ya kita akhirnya hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jangan sampai keluar sumpah serapah kayak Max terus kemarin di penalti. Cuman gara-gara sumpah serapah kan jadi gak penting ya. Ya. I will say this, kalau biasanya bahkan termasuk kita pun juga kita suka ngomong kayak mindset harus positif gitu kan. Please percaya sama kita bahwa kalau kita setiap kali kita ngomong mindset harus positif, bukan berarti kita nggak tahu betapa sulitnya membuat mindset positif itu. Ya. Tapi justru makanya karena kami tahu mindset positif itu begitu sulit untuk dibuat, makanya terus kemudian itulah yang penting. Itu gitu, yang karena paling tidak dilatih. Karena mindset positif itu semacam fondasi untuk confidence, untuk kepercayaan diri, untuk kalau aku lagi ngelatih bola dulu aku bilangnya belief gitu. Keyakinan bahwa kita akan bisa ngadepin apapun yang ada di depan itu gitu. Again, sulit memang menciptakan mindset positif itu sulit gitu, karena ya kita manusia gitu, kita punya sense untuk selalu mencoba untuk mencari aman gitu kan. Ada insting survivalnya di situ yang dimana oke, apa sih yang bisa bikin kita aman sekarang gitu, makanya terus jadi ya itu. Ini balik ke hierarki Maslow juga nggak sih? Kalau di piramidnya itu, kalau kita mencoba mencari keamanan dari self-actualization, self-esteem, dan segala macam, ada harinya itu sedang tidak terpenuhi, ya kita balik ke yang basic fondasi aja. Iya. Sandang, pangan, papan. Plus colokan. I wouldn't even go there. Ya, okay. I wouldn't even go there. Karena sebenarnya ada benernya sih sebenarnya colokan itu, tapi itu that applies untuk modern. Cuman baliknya lagi kan ke itu gitu. Sandang, pangan, papan. Iya, kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi belum? Karena kadang-kadang kita stres, kita cranky, terus nggak nafsu makan, makannya nggak bener, nggak bisa tidur, tidurnya nggak bener, makin cranky, makin nggak bisa mikir, makin nggak bisa mengontrol emosi, makin nggak bisa ngontrol diri sendiri. You see where I'm going with this? Ya kan? Jadi baliklah ke kebutuhan dasar. Sama-sama sih kalau sebenarnya kayak tadi yang kita ngomongin mindset positif gitu sama PD. Mindset positif akan menciptakan PD akan menciptakan mindset positif. Ya, jadi kayak looping aja gitu kan, dia sirkular. Di satu sisi kayak ya kita mesti memulai dari satu. Kalau misalnya dua-duanya nggak punya gitu, ya mau nggak mau harus dimulai dari salah satu yang akan feeding yang satunya. Ya entah masalah kita memulainya itu macam-macam caranya. Kalau kita kadang dulu suka bilang afirmasi positif itu penting gitu, bahwa ya basically I don't know if this is the correct term, tapi kalau aku bilangnya afirmasi positif itu seperti setengahnya kita menghipnotis diri sendiri bahwa everything is going to be okay. Ya. Gitu kan istilahnya, memberikan keyakinan sama diri sendiri. Or you can start by getting small wins. Small wins dari mana? Could be starting with small things.
Mulai dari hal-hal kecil, nyelesain satu tugas yang kecil, ngelipet baju. Well, that's her. Beresin lemari. Itu dia sih. Aku tahu beberapa temanku yang memang menghibur diri dengan ngelipetin baju dan beresin lemari. Gak usah sak lemari ya, satu rak kecil aja. Kinda gets you going. Apalagi kalau kita biasa bekerja di depan komputer ya dengan sesuatu yang digital. Ngelipetin baju kan kinetik ya, tangan. I don't know, buat aku itu agak riset, agak membuat aku jadi fokus, tanganku mesti ngapain. Jadi kayak yang tadi uncertainty itu, tar dulu mungkin kalau belum siap dihadapi. Aku waktu itu pernah kok menyarankan ini waktu lagi IG live waktu dalam rangka menuju Dies Natalis Psikologi UI ke-64. Gimana caranya ngadepin masalah? Ya aku bilang salah satunya adalah kalau memang sedang tidak siap ngadepin masalah itu mendingan jangan. Masalahnya nggak akan kemana-mana kok, akan masih ada juga. Nggak berarti kalau kita nggak ngadepin terus masalahnya selesai sendiri. Nggak. Kadang-kadang iya, biasanya nggak. Tapi kalau ngadepin masalah dengan diri kita yang juga sedang bermasalah, it usually does not end well or doesn't end at all. Jadi take a step back. Kalau memang perlu makan ya makan. Kalau memang perlu tidur ya tidur. Karena kadang-kadang badan kita juga punya sinyal kok. Baterai udah mau habis nih. CPU udah mulai penuh nih di otak. Mesti di dump dulu nih trash bin-nya. Mesti dikosongin dulu. Kalau memang harus dibawa tidur ya tidur. Karena biasanya subconscious kita bilang kita butuh istirahat. Badannya butuh istirahat supaya otaknya bisa pelan-pelan merefresh diri, I guess. I mean if you need sleep, kadang-kadang secara psikologis itu memang badannya mencari safety dari semua ketidakpastian yang sedang dihadapi. One of the safest thing the human body can do is to sleep, karena semua organnya istirahat. Well, hampir semuanya. Organ-organ besarnya istirahat, dan dengan istirahat itu oksigen ngalir lebih baik, darah ngalir lebih baik. Mungkin tidurnya agak restless, tapi paling tidak sempat horizontal, rebahan, merem sebentar. Napas, cari suasana tidur yang ideal. Kalau memang seneng kamarnya dingin ya dingin. Kalau memang seneng kamarnya full gelap. Kalau memang butuh night light. Sambil muter, I don't know. Ada yang orang-orang yang butuh back sound kalau dia mau tidur. It helps. Ada orang-orang yang butuhnya total silence. Do what you feel most comfortable. Mungkin itu tadi, untuk memberikan ilusi pada badan kita bahwa we're okay. Yang ini masalah, memang accept bahwa memang ada masalah. Kitanya mesti oke dulu sebelum menghadapi masalah itu. Aku juga pengen nyebut kayak punya support system, itu kan istilahnya zaman sekarang ya. Punya support system yang benar itu juga membantu. Karena nomor satu adalah kalau kita tahu bahwa ketidakpastian ini bukan cuma kita yang ngadepin, then maybe we'll feel a little bit more okay with it, karena kita tahu orang lain juga ada yang ngerasain yang sama gitu. Tapi bukan berarti terus kemudian kalian jadi ngobrolin itu terus mabok-mabok di bar karena stres gitu, enggak gitu ya. Tidak, itu berusaha menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. I will say this, bukan terus kemudian menjelekkan arti hubungan dengan seseorang, tetapi ada kalanya support system yang terbaik itu datangnya dari orang yang kita nggak duga. Oh ya. Karena how should I put this? Aku paling sebel kalau misalnya orang udah mulai kayak ya keluarga kan segalanya gitu. I'm like, okay, sorry, tapi pengalamanku ada beberapa orang anggota keluargaku yang enggak aja gitu pokoknya. Yang ujungnya itu malah jadi nyebarin kabar kesana kemari, yang malah akhirnya jadi bikin repot, yang malah akhirnya jadi bikin masalah baru. Jadi ada agenda di belakangnya atau apa gitu. Temen lebih gila lagi karena ini aku baru kemarin nih ada ngobrol sama orang mengenai ini, kayak
Kalau kamu teman baik sama seseorang, apapun yang dia lakukan, kamu akan terima, kecuali kalau itu menyakiti dia sendiri. Gitu. Karena kalau kamu teman baik sama orang, fokus kamu bukan di hubungannya, tapi fokus kamu tuh di well-being-nya dia. Gitu, di kebaikan hajat hidupnya. Kemaslahatannya. Ya, hajat hidup, kemaslahatannya dia gitu. Kalau misalnya ternyata dia akhirnya melakukan sesuatu yang tanpa sengaja karena dia ngerasa dia harus melakukan itu untuk kebaikan dia yang nggak sengaja nyakitin kamu, then you'll be okay with it gitu. Karena terlepas dari akhirnya dia sadar bahwa sadar terus minta maaf sama kamu atau enggak, you'll be okay with it. Karena apa? Ya kamu ngerti gitu bahwa oh iya dia memang butuh itu di saat itu. Ya. Gitu. Tapi tentu saja ada teman-teman yang tidak baik. Teman. Apa kemarin normalize using coworker, colleague, kenalan, tetangga. Jangan semua orang kamu bilang teman. Gitu. And on this note, karena kita ngomongin support system juga, I think it's important untuk kamu juga tahu bahwa meminta tolong itu nggak apa-apa. Oh ya. Tapi terus kemudian jangan berarti kamu karena kamu minta tolong terus kamu expect kamu langsung dibantuin. Enggak, karena nggak semua orang bisa begitu. Dan meminta tolong itu juga bukan berarti dependen sama yang memberi pertolongan loh. Iya. Meminta tolong itu harus dilihat sebagai butuh masukan, butuh saran, butuh butuh percikan, second opinion maybe, but the final decision needs to be yours. Dan please jangan gini. Pernah kejadian aku ngasih saran, aku udah bilang, ini menurutku loh ya, kamu harus bikin keputusan sendiri. Dilakukanlah saranku, tidak berhasil. Kan lo kemarin bilang begitu. Lah, kenapa gue yang salah? Kan aku sudah bilang, ini menurutku, bisa benar atau salah. Sama aja kalau misalnya kamu minta kerjaan sama orang gitu ya, terus kemudian dia ngasih gitu. Ya pada akhirnya kerjaan itu akan menjadi sesuatu kalau kamu jalaninya dengan baik, bukan terus kemudian dia yang jagain kamu di kerjaan itu gitu. Karena itu bukan urusan dia harusnya. Dia cuma bukain pintu istilahnya. Masalah kamu mau lewat pintu itu atau enggak itu urusan kamu. Apakah pintunya nanti terus kemudian kamu tutup lagi dengan sopan atau mau kamu banting, itu pun urusan kamu. Yang penting dia udah bukain. Bahkan mungkin dia cuma kasih lihat ini pintunya di sini. Ini pintunya, ini gagangnya, kalau kamu buka kamu putar ke kanan, lewat lah. Kan paling cuma gitu. Iya. Nggak terus kamu digandengin. Syukur kalau kamu digandengin tangannya. Tapi nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa gitu. Dan digandeng pun, kamu juga jangan jadi narik-narik dia sana kemari. Iya. Dan harus bisa, one day kamu harus bisa lepas dari gandengan itu. Bahwa digandeng tuh cuman buat awal. Kita nggak perlu ngomongin yang lain lah, kayak ngejaga kesehatan atau apa. Ya kan balik tadi tuh, sandang pangan papan. Ya. Banyak sih sebenarnya, kayak ngejaga kesehatan, terus menjaga rasa berterima kasih, rasa bersyukur. Rasa bersyukur itu penting tapi kayaknya itu udah overuse, jadi kita nggak perlu ngebahas itu di sini. Which actually nanti kita bahas di bulan depan. Soal gratitude. Sabar ya, stay tune ya. Kalaupun kamu mau berpaling ke sesuatu yang lebih superficial daripada apa yang bisa kelihatan di mata kamu sekarang, kamu mau, kan aku yakin pasti semua orang punya agama dan kepercayaan masing-masing, boleh lo noleh ke atas minta tolong sama yang di atas. Tapi terus kemudian nggak bisa terus, kalau misalnya emang kelasa nggak dikasih terus kamu ngomel. Iya, it doesn't work that way. Because I've seen that. Dia mohon minta tolong sama yang maha kuasa, yang maha esa, terus kayak setelah sekian lama nggak dikasih terus kemudian dia ngomel, which I can also understand kenapa dia ngomel, karena ya jadi desperate aja kan. I mean orang kan emosi karena biasanya karena dia sudah terpojok atau ngerasa apa gitu, makanya but you know that's not how it works. Nggak gitu juga kan. Beliau bukan gitu. Terlepas dari kita nggak tahu apakah kita bakal masuk surga atau neraka, which is a whole different discussion. It's for another, gitu ya. Iya, nggak gitu time juga caranya.
gitu. Dan itu menurutku ya, kalau kita kalau kita memutuskan untuk berpaling ke langit gitu, itu kan ilusi kontrol juga. We cannot control. Like Jesus take the wheel. Kayak aku udah nggak bisa kendaliin, monggo silakan. Dan kepasrahan itu ya, kalau aku boleh bilang kepasrahan itu kan yang akan menjadi ilusi bahwa oke, itu logowo yang sebetulnya kalau menurut aku, karena oke, yang mau terjadi terjadilah. Yang aku bisa kendalikan adalah aku sendiri. The circle of control have become so small, you actually let go of whatever that you know you cannot control. Apakah itu ilusi atau bukan? Hanya yang mengalami yang tahu, menurutku. Aku kayak pengen bilang, ini masalah persepsi. Kayak kamu sebenarnya mau ngelihat ketidakpastian ini sejauh apa sih? Karena kalau kamu ngelihatnya 30 langkah ke depan, ya obviously itu akan jadi ketidakpastian. Gitu. Tapi kayak kalau kamu, bukan berarti terus kemudian memperkecil kotak pandangan, enggak. Tetapi kayak lebih mengalokasikan fokus ke apa yang immediately ada di depan kamu. Itu kan 1, 2, 3 langkah ke depan. Apa yang bisa kamu kendalikan, ya balik lagi ke itu, apa yang bisa kamu kendalikan pada saat itu, dan mungkin ada perspektif baru yang lebih sehat yang bisa kamu pakai gitu. Selama journey mengendalikan apa yang depan mata itu kan. Iya sih. Ya tadi aku mau bilang, kadang-kadang memang kita mesti agak ngelihatnya jangan kejauhan. Yang di depan mata aja dulu. I think Martin Luther King said, you don't have to see the entire staircase. You just have to see the next staircase, the next rung. 1, 2, 3. Kayak kita kalau lagi naik mobil malam-malam di jalan sepi. Lampu mobil kan cuma bisa sejarak itu kan. Tapi kita tetap kok bisa nyampe. Padahal yang kita lihat terang tuh cuman yang ada di depan mobil. Ya, kayaknya nggak tahu ya, buat aku sih perumpamaan itu yang membuat aku agak tenang ke bahwa ya memang yang di depan mata banget itu kadang-kadang agak jauh. Yang di depan mata aja dulu guys. Gitu menurutku. Mungkin gimana ngomongnya ya? Bentar, kamu dulu deh. Aku mensinergikan otakku dulu ya. Menyusun kata-kata. Apa ya? Mau nyambung apa lagi ya? I was actually waiting for you to respond. Kadang-kadang jadi ngulang deh. Memang kadang-kadang ketidakpastian itu adalah karena kita berusaha ngelihat jauh banget di depan. Kita lupa apa yang di depan mata. Bukan lupa sih. Kita lupa bahwa kita bisa kan belibet juga. Kita kadang-kadang lupa bahwa yang di depan mata banget ini juga perlu diurusin. Kalau memang ternyata ketidakpastiannya udah di depan mata nih, ya mau nggak mau kita mesti retreat balik ke dalam diri dulu. Kita mengurus diri sendiri dulu dengan baik. Mau nggak mau, aku lama-lama kayak kaset rusak. Sandang, pangan, papan. Tidur cukup, istirahat cukup, makan yang bener. Aku juga mau bilang kayak, again, maksudnya bukan nyombong ya, but I feel like aku bahkan untuk orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan segala macam, gitu ya. Which is I believe semua orang punya kemampuan ini untuk bisa melakukan segala macam, tetapi hanya 1, 2, 3, 4 orang yang actually benar bisa melakukan segala macam karena mereka develop dirinya sendiri dengan cukup baik gitu ya. Bahkan untuk orang-orang seperti itu pun juga ketidakpastian itu masih jadi masalah sebenarnya. Akan ada hari-hari di mana mereka tidak se-confident itu. Dan mungkin mereka juga rentan mengalami decision paralysis.
Iya, karena ya itu tadi. Iya kan? Saking mereka bisa melakukan banyak hal, punya checklist banyak, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Iya, akhirnya juga mereka juga bingung mau mulai dari mana dan dengan cara seperti apa. Gitu. It's always sad kan, pada saat untuk memulai sesuatu tuh yang paling susah, karena kalau udah jalan nanti dia gelinding sendiri. Iya. Gitu. Jadi kayak untuk hal-hal seperti ini, you never know apa yang akan terjadi sampai kamu benar lakukan itu, dan bahkan setelah udah kamu lakukan itu pun kamu juga nggak akan pernah tahu apa yang akan dibawa sama hari esok. Jadi Aku baru tadi siang ngobrol sama ChatGPT. Kita kayaknya nggak punya temen yang ngobrol sama GPT. No, konteksnya gini, aku sedang mencoba ngedraft beberapa postingan buat sebuah social media. Terus biasa kan ngobrol. Wah, banyak nih draftnya. Terus aku bingung mau mulai dari mana ya. Aku ngomong aja sama si chat. I feel like I'm suffering from decision paralysis. There's so many good drafts here. I don't know where to start with. Yang dia bilang apa? Yang buat aku kena adalah, oke, satu, tujuan utamanya mau buat apa, baru tujuan kedua. Dan dia ada beberapa pointer. Satu pointer yang kena di aku adalah, dari semua draft yang kita bikin, kamu paling merasa nyaman sama yang mana? Itu aja dulu yang dikerjain. Dan dia bilang, mungkin kalau memang goalnya hanya untuk posting 1-2 post seminggu, kita nggak usah mikirin 3 bulan ke depan. Yang 1-2 aja dulu. Habis itu nanti baru dapat feel-nya. Dia juga. Over planning is a thing. Oh ya. We should talk about it. Sebagai anak, kita kan berdua anak planner ya. We should talk about it. Over planning is a thing. Otaknya otak planner. Planning, gini, planning is good menurutku, karena it gives me the sense of, oh ini kira-kira udah ada strukturnya nih, jadi nggak nembak dalam gelap gitu, nggak tahu mau kemana. Tapi yang aku sudah akhirnya bisa lepaskan adalah kalau tidak terjadi sesuai plan, I'm okay. Paling nggak plan itu untuk tahu bahwa oh tadinya tuh gue ngerencanain ini, ternyata harus belok ke sini. That's it. Bukan terus ini nggak berjalan sesuai plan gue. Lah, yang ada masalahnya nggak kelar, timbul masalah baru, lama-lama gue depresi karena plannya nggak jalan-jalan. Ya, begitu. Jadi paling untuk sekedar mengulang, ya ketidakpastian itu ada di setiap hari. Jadi get used to it. Karena aku nggak, at least personally aku nggak bisa ngasih saran lain. Like you need to get used to it. Ya. Gitu. Dan kalau kamu memang misalnya butuh hal-hal yang bisa butuh hal-hal untuk kamu bisa menghadapi ketidakpastian itu, do it. Lihat dulu dari dalam diri sendiri sebenarnya apa sih yang kamu butuh. Yaitu tadi mana dulu yang nyaman untuk dikerjain. Support system again, termasuk sama yang ada di langit, itu juga support system kan sebenarnya. Gitu. Dan try not to look too far ahead, jangan terlalu jauh ngelihatnya, karena yang ada di depan mata aja belum lewat, masa kamu mau nge-tackle yang minggu depan gitu kan. If all else fails, reset. Ya. Istirahat. Udah paling bener. Karena percuma, otaknya nanti kayak CPU yang udah kepenuhan data, nggak bisa mikir. Take a hot shower, jalan-jalan. Go have something to eat. Have something to eat, get your favorite coffee. Play games. Dengerin lagu, binge watch one season of whatever you like. Kalau emang harus pause sehari penuh nggak ngapa-ngapain, maybe you need to do it. Yeah. I just remembered, pernah ada yang nyaranin, aku lupa siapa, Chris Do atau Stefan Kunz. Konteksnya mereka berdua digital artist. Kan mereka selalu producing. The best way they found untuk take a break adalah have one day, nggak ngapa-ngapain, just consume. Consume maksudnya entah nonton, entah dengerin musik, entah baca berita, tapi nggak merespon itu. Consume aja. Karena kadang-kadang itu kan it's all giving, kita lupa nge-refill, kita lupa jadi yang nerima, kita lupa receiving. Oke.
Begitu guys. Sekian dulu kali ya. Ya. Agak berat topik malam ini. Maaf kita Especially banyak sedikit curhat. buat kami pun ini cukup berat karena kami sedang menjalani gitu. Jadi terima kasih sudah menyimak. Dan terima kasih kalau menyimaknya sampai ujung. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan obrolan dari apa yang sudah kami curhatin gitu. Dan buat yang sedang sama-sama sedang menghadapi ketidakpastian, you're not alone. Kita bisa di reach di komen, bisa di DM di Instagram kokona.id, bisa di email di admin@kokona.id, di WhatsApp juga bisa 08 bentar aku nyetek 0877 8982 2999. Pasti kita akan bales di hari dan jam kerja. Balik lagi episode yang lain juga masih ada. Kalau kalian mau melihat yang di belakang boleh ada di Spotify dan ada di YouTube. Gitu kali bisa buat sambil nemenin nyetir atau di MRT gitu kan, jalan-jalan atau di angkot atau dimanapun lah yang kalian butuh asupan audio visual yang ya buat mungkin bisa membayangkan kalian sedang ngobrol sama kita. Oh iya, kalau ada teman-teman yang pengen ikut menjadi tamu podcast kita boleh juga. We'll always open. Kita bisa omongin nanti topiknya apa. Kontak di nomor dan data yang tadi ya. Apalagi Instagram @kokona.id. Meskipun honestly kita lagi mau refresh itu sih, jadi mungkin akan isinya cuman bakalan postingan reels dari podcast ini doang for the time being gitu. Gak apa-apa ya. Sekian dulu, saya Aldi, saya Danti. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.